Hai, halo teman-teman. Ketemu lagi dengan aku di Tutor Edukasi yang kali ini akan membahas mengenai sebuah materi, yakni PPG Prajabatan. Jadi, ikut PPG Prajabatan, yes or no? Simak penjelasannya pada video berikut ini ya. Jadi, apa sih PPG itu? PPG adalah program pendidikan profesi guru untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi calon guru agar siap menjadi pendidik profesional. PPG sendiri diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni PPG dalam jabatan dan juga PPG prajabatan. Lalu, apa perbedaan dari kedua jenis PPG tersebut? Perbedaan PPG dalam jabatan dan PPG prajabatan adalah sebagai berikut. PPG dalam jabatan atau biasa disebut sebagai PPG Daljab merupakan program pendidikan yang diselenggarakan setelah sarjana bagi guru yang telah mengajar di sekolah formal untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Sedangkan PPG Prajabatan atau yang biasa disebut sebagai PPG Prajab merupakan program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana baik dari kependidikan maupun non-kependidikan bagi calon guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi teman-teman, untuk PPG Daljab ini merupakan program profesi guru yang diperuntukkan untuk guru-guru yang sudah mengajar di sekolah formal. Jadi guru-guru yang sudah mengajar di sekolah formal, mereka mengikuti PPG Daljab untuk meningkatkan keprofesionalitasannya menjadi seorang pendidik. Sedangkan PPG Daljab ini diperuntukkan untuk calon guru yang baru saja menyelesaikan program sarjananya. Seperti itu teman-teman. Untuk PPG Prajab sendiri cakupannya cukup luas teman-teman, tidak hanya berdasarkan sarjana kependidikan, namun juga dapat diikuti oleh teman-teman dari sarjana non-kependidikan yang ingin berprofesi sebagai seorang guru. Namun jurusan-jurusannya hanyalah jurusan-jurusan yang linier, seperti halnya jurusan kependidikan matematika yang juga linier dengan matematika murni, jurusan kependidikan sosiologi yang juga linier dengan sosiologi murni, dan lain sebagainya. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai PPG Prajabatan. Jadi teman-teman mungkin yang sudah menyelesaikan sarjananya di program kependidikan bingung nih, aku harus kemana? Apakah aku harus mengajar di sekolah untuk menjadi guru honorer terlebih dahulu, atau aku harus mengikuti sekolah kembali, sekolah profesi di BPG Prajabatan. Jadi teman-teman, saran yang aku berikan teman-teman yang lulusan sarjana kependidikan maupun non-kependidikan yang ingin berprofesi sebagai seorang guru, alangkah lebih baiknya teman-teman mengikuti PPG Prajabatan terlebih dahulu. Mengapa? Ada 3 alasan mengapa teman-teman harus mengikuti PPG Prajabatan. Yang pertama, semenjak tahun 2023, pemerintah sudah melarang penerimaan guru honorer di sekolah negeri. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Indonesia, sehingga setiap calon pendidik yang masuk ke sebuah sekolah atau diterima di sebuah sekolah diwajibkan mengikuti kegiatan PPG agar mendapatkan sertifikat pendidik sebagai bukti keprofesionalitasan pendidik tersebut sebagai calon pendidik. Kemudian yang kedua, mekanisme penerimaan tenaga pendidik di sekolah negeri harus melalui seleksi ASN. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan selektivitas dalam penerimaan tenaga pendidik, sehingga calon pendidik yang diterima di setiap sekolah merupakan tenaga pendidik yang benar-benar memiliki kualitas dalam mengajar dan meminimalisir adanya nepotisme dalam penerimaan tenaga pendidik di dunia pendidikan. Poin yang ketiga,
fresh graduate hanya bisa mengikuti seleksi penerimaan ASN setelah mendapatkan sertifikat pendidik. Pada tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya yang pasti, sertifikat pendidik adalah kunci utama penerimaan tenaga pendidik, terutama di sekolah-sekolah negeri. Sehingga sangat diwajibkan bagi calon pendidik untuk mengikuti kegiatan PPG sebelum terjun ke dunia pendidikan secara langsung. Jadi teman-teman, itu adalah alasan mengapa teman-teman harus mengikuti PPG Prajabatan. Kemudian, aku sudah sarjana pendidikan loh, mengapa harus sekolah lagi? Mengapa tidak hanya teman-teman dari non-kependidikan yang mengikuti program PPG untuk meningkatkan keprofesionalitasan menjadi seorang pendidik? Sedangkan aku sarjana pendidikan loh, kenapa harus sekolah lagi? Jadi teman-teman, mengapa teman-teman yang dari jurusan kependidikan juga harus mengikuti program profesi guru? Hal ini dikarenakan program profesi guru ini merupakan sebuah program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kita sebagai calon pendidik. Mungkin istilah lain yang lebih mudah diterima teman-teman adalah teman-teman dari sarjana kedokteran. Ketika mereka menyelesaikan program sarjana kedokteran, mereka juga harus melakukan koas terlebih dahulu untuk menjadi seorang dokter. Jadi kalau teman-teman berpikir, loh, saya sarjana kependidikan, saya sudah kuliah kependidikan loh. Sama halnya teman-teman dari kedokteran juga sudah kuliah kedokteran. Namun mereka juga harus koas terlebih dahulu agar bisa menjadi seorang dokter. Sama halnya kita, meskipun kita sudah kuliah kependidikan, namun kita juga harus mengikuti program profesi guru prajabatan agar bisa menjadi guru yang profesional. Sehingga secara sederhana dapat diartikan PPG Prajabatan adalah koas bagi calon guru agar dapat menjadi guru profesional. Seperti ini ya teman-teman, dapat dipahami? Oke, terus mengapa sih harus mengikuti PPG Prajabatan? Alasannya adalah agar calon pendidik dapat meningkatkan kompetensinya berupa pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian untuk memulai karir sebagai guru profesional. Selain itu, juga mendapatkan pengakuan sebagai guru profesional. Pengakuannya dapat berupa apa? Dapat berupa sertifikat pendidik dan juga gelar yang akan teman-teman dapatkan setelah mengikuti kegiatan profesi guru. Jadi teman-teman yang baru menyelesaikan sarjana kependidikan, maka kan gelarnya SPD. Namun teman-teman yang sudah menyelesaikan sarjana kependidikan, kemudian melanjutkan ke program profesi guru, maka gelar teman-teman akan bertambah menjadi SPDGR. Seperti itu teman-teman. Kemudian apa saja sih keuntungan mengikuti PPG Prajabatan? Keuntungan yang pertama, kuliah dengan beasiswa full pemerintah. Jadi, kuliah PPG Prajabatan ini gratis ya teman-teman untuk biaya kuliahnya karena sudah diakomodasi oleh pemerintah. Adapun beasiswa tersebut berjumlah 8,5 juta per semester. Jika kuliah PPG Prajabatan itu adalah 2 semester, berarti beasiswa yang didapatkan teman-teman sekitar 17 juta. Beasiswa ini diberikan kepada pihak kampus untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan PPG. Jadi, beasiswa ini tidak diberikan ke teman-teman, namun diakomodasi oleh pemerintah langsung ke kampus di mana teman-teman mengikuti perkuliahan PPG itu sendiri. Kemudian yang kedua, mendapatkan ilmu dan gelar tambahan. Tentunya ilmu keprofesionalitasan teman-teman akan meningkat selama mengikuti kegiatan PPG. Karena selama melaksanakan kegiatan PPG, kita akan mempelajari berbagai kompetensi seperti pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian untuk menjadi seorang tenaga pendidik. Kemudian juga gelar tambahan yang tadi sudah
kita bahas disingkat pada slide sebelumnya. Jadi teman-teman akan mendapatkan gelar GR setelah teman-teman menyelesaikan perkuliahan PPG Prajabatan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan 60% peluang untuk terangkat menjadi ASN. Hal ini dikarenakan lulusan PPG Prajabatan memiliki afirmasi teknis 100%, sehingga memberikan poin plus bagi lulusan PPG yang akan melakukan pendaftaran P3K. Selain itu, lulusan PPG Prajabatan juga diberikan kebebasan untuk memilih instansi mana yang akan didaftar dalam pelaksanaan seleksi P3K. Seperti itu teman-teman. Yang keempat, mempermudah urusan sertifikasi. Tentunya hal ini berkaitan dengan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah kepada masing-masing tenaga pendidik yang sudah memiliki sertifikasi pendidik. Hal ini menjadi daya tarik dan keuntungan tersendiri bagi lulusan PPG Prajabatan yang lolos seleksi P3K. Jadi teman-teman yang sudah memiliki sertifikat pendidik setiap bulan akan mendapatkan gaji pokok. Kemudian per 3 bulan sekali teman-teman akan mendapatkan tunjangan dari sertifikat yang teman-teman miliki sebanyak 3 kali dari gaji pokok yang didapatkan oleh teman-teman. Sertifikasi ini akan dikeluarkan selama 3 bulan sekali. Kemudian keuntungan yang 5 adalah lulusan PPG Prajabatan dapat melanjutkan pendidikan di program pasca sarjana dengan program RPL. Jadi RPL sendiri merupakan rekognisi pembelajaran lampau, di mana kegiatan perkuliahan selama mengikuti PPG Prajabatan dapat dikonversikan ke dalam beberapa mata kuliah tertentu di program magister. Sehingga pendidikan pasca bagi lulusan PPG Prajabatan dapat dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi untuk teman-teman PPG Prajabatan yang mau lanjut kuliah di pasca sarjana, maka dapat ditempuh dalam waktu 1 tahun. Namun, program ini masih dibuka di beberapa kampus tertentu ya teman-teman, belum dibuka secara luas. Adapun kampus-kampus yang membuka program ini adalah Universitas Negeri Semarang dan juga Universitas Negeri Padang. Oke teman-teman, dari berbagai penjelasan yang sudah aku berikan, kemudian juga sudah ada keuntungan-keuntungan untuk mendaftar PPG Prajab. Lalu, bagaimana teman-teman? Sudah siapkah teman-teman menjadi bagian dari kami, menjadi calon guru profesional dan turut berkontribusi menciptakan generasi emas Indonesia selanjutnya? Kami tunggu ya. Oke, sekian penjelasan dari aku. Jika ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan seputar dunia PPG, boleh drop out pertanyaannya di kolom komentar, atau juga ada requestan video seputar PPG, mungkin membahas mengenai A, B, C, D, E, F, G, boleh teman-teman drop out juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton and see you in the next video, teman-teman.